Beresit atau Kitab Kejadian pasal 21. Dan Yahweh memerhatikan Sarah sebagaimana dia telah berfirman. Dan Yahweh melakukan kepada Sarah seperti yang telah dia firmankan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana Elohim telah berfirman kepadanya. Dan Abraham menyebut nama anak yang baru dilahirkan baginya, yang telah Sarah lahirkan baginya itu, Yitsak. Dan Abraham menyunat Yitsak anak laki-lakinya yang berusia 8 hari itu, seperti yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Dan Abraham berusia 100 tahun ketika Yitsak anaknya dilahirkan baginya. Dan Sarah berkata, Elohim telah menjadikan aku bahan tertawaan. Setiap orang yang mendengar akan menertawakan aku. Selanjutnya dia berkata, siapakah yang telah mengatakan kepada Abraham bahwa Sarah akan menyusui anak? Sebab aku telah melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan anak tersebut bertambah besar, kemudian dia disape. Pada hari Yitsak disape, Abraham mengadakan sebuah perjamuan besar, dan Sarah melihat anak Hagar, orang Mitsraim yang telah melahirkan bagi Abraham, sedang mengolok-olok. Dan dia berkata kepada Abraham, usirlah wanita pelayan itu dan anaknya, karena anak wanita pelayan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku, bersama Yitsak. Dan hal itu sangatlah jahat di mata Abraham berkenaan dengan anaknya itu. Namun Elohim berfirman kepada Abraham, biarlah hal itu tidak menjadi jahat di matamu berkenaan dengan anak muda itu dan berkenaan dengan wanita pelayan itu. Semua yang Sarah katakan kepadamu, dengarkanlah keluhannya, karena yang akan disebut keturunan bagimu adalah dari Yitsak. Namun anak dari wanita pelayan itu pun aku akan mempersiapkannya sebagai suatu bangsa, karena dia juga keturunanmu. Dan Abraham bangun pagi-pagi, lalu mengambil roti dan sekirbat air, dan memberikannya kepada Hagar, dengan meletakkannya di bahunya, dan juga anaknya, dan dia menyuruhnya pergi. Maka dia pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Dan habislah air dari kirbat itu, dan dia membaringkan anak itu di bawah salah satu semak. Dan dia melangkah dan duduk di seberangnya, sejauh kira-kira sepemanah jaraknya, karena ia berkata, biarlah aku tidak melihat kematian anak itu. Dan dia duduk di seberangnya dan memanjatkan keluhannya, kemudian menangis. Dan Elohim mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Elohim berseru kepada Hagar dari langit dan berkata kepadanya, ada apa denganmu, Hagar? Janganlah takut, karena Elohim telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berada. Bangunlah, berdirikanlah anak itu, dan tegakkanlah dia dengan tanganmu, karena aku akan mempersiapkan dia sebagai suatu bangsa yang besar. Lalu Elohim membuka matanya, dan dia melihat sebuah mata air. Kemudian dia pergi dan mengisi kirbatnya dengan air, lalu diberinyalah anak itu minum. Dan Elohim menyertai anak itu, dan dia bertambah besar, dan dia tinggal di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Dan dia menetap di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mitsraim. Dan terjadilah pada waktu itu bahwa Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, berbicara kepada Abraham dengan mengatakan, Elohim menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau perbuat. Dan sekarang bersumpahlah kepadaku demi Elohim di sini,
bahwa engkau tidak akan berdusta kepadaku dan kepada anak-anakku dan kepada cucu cicitku, sesuai dengan kebajikan yang telah aku perbuat kepadamu. Harus engkau perbuat kepadaku dan kepada negeri yang di dalamnya engkau tumpangi. Dan Abraham berkata, aku mau bersumpah. Tetapi Abraham berunding dengan Abimelek berkenaan dengan masalah sumur air yang telah hamba-hamba Abimelek rampas. Dan Abimelek berkata, aku tidak mengetahui siapa yang telah melakukan hal ini, dan kamu juga belum memberitahukannya kepadaku, malah aku belum pernah mendengarnya kecuali hari ini. Dan Abraham mengambil kawanan domba dan kawanan lembu, dan dia memberikan kepada Abimelek. Lalu mereka keduanya mengadakan perjanjian. Kemudian Abraham mengumpulkan 7 ekor anak domba betina dari antara kawanan domba itu secara terpisah. Dan Abimelek berkata kepada Abraham, apakah maksudnya ke-7 ekor anak domba betina yang telah engkau kumpulkan secara terpisah ini? Dan dia menjawab, engkau harus menerima ke-7 ekor anak domba betina ini dari tanganku, supaya hal itu dapat menjadi suatu kesaksian bagiku, bahwa aku telah menggali sumur ini. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Berseba, karena di sanalah kedua orang itu telah bersumpah. Dan mereka mengadakan perjanjian di Berseba, dan Abimelek serta Pikol panglima tentaranya bangkit dan pulang ke negeri orang Filistin. Dan dia menanam sebatang pohon tamariska di Berseba, dan di sana dia memanggil nama Yahweh El Olam. Dan cukup lama Abraham mengembara di negeri orang Filistin.